Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Omah Gini Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sebuah pulser coil ini bisa memberikan sinyal ke CDI bahwa pada saat itu adalah waktu yang tepat untuk menimbulkan api atau mempercikan api atau biasa kita sebut timing pengapian seperti itu. Seperti apa penjelasannya? Simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pulser coil. Ya, pulser coil ini berfungsi sebagai sensor crankshaft atau sensor posisi piston, bahwa pada saat itu adalah timing yang tepat untuk melakukan pengapian, ya, untuk mempercikan bunga api di ujung busi. Nah, fungsinya secara garis besar seperti itu. Nah, lalu cara kerjanya seperti apa ini? Kenapa bisa dia memberikan sinyal? Itu sinyalnya berupa apa gitu ya? Pulser coil ini memberikan sinyal kepada CDI itu berupa arus listrik yang kecil, nilainya tertentu ya. Nah, arus listrik ini bisa timbul itu caranya gimana ya gitu kan. Seperti yang kita ketahui bahwa arus elektromagnetik ya, listrik elektromagnetik itu bisa timbul dengan 3 syarat. Yang pertama harus ada medan magnet, yang pertama. Yang kedua harus punya yang namanya lilitan atau kumparan yang ada inti besinya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kita harus punya pergerakan atau perputaran. Ya, pergerakan atau perputaran. Kalau kita bicara masalah spool motor, nah spool motor ini statornya ini ya, statornya. Lalu rotornya itu adalah magnetnya. Ya, kalau spool ini sudah jelas ini kan dia berada di dalam medan magnet ya. Medan magnet di dalam itu penuh dengan medan magnet. Nah, sedangkan pulser ini kan berada di luar magnet. Lalu dia dapat medan magnetnya dari mana? Gitu kan. Dapat medan magnetnya dari mana? Oke lah, kalau syarat yang ketiga yang perputaran atau pergerakan tadi dia sudah terpenuhi karena memang magnetnya berputar melewati dia yang ada triggernya itu, ya kan? Trigger atau tonjolan yang ada di magnet itu namanya trigger. Trigger itu berfungsi untuk memicu pulser. Nah, untuk mensiasati itu oleh mbah-mbahnya dulu ya, mbah-mbahnya dulu tuh sempat mikir, piye carane iso gawe setrum gitu kan. Padahal magnetnya itu berada di dalam, sedangkan dia di luar magnet. Nah, mbah-mbah dulu itu nggak kurang pinter. Nah, sama mbah-mbah dulu itu diciptakanlah pulser ini dengan kumparan di dalamnya. Ini kumparan ya, di dalamnya kumparan memang. Tapi yang dikumpar itu bukan besi, intinya itu bukan besi. Nah, dia menciptakan mbah-mbah dulu itu menciptakan pulser coil ini inti besinya adalah magnet. Tuh. Nah, inti besinya adalah magnet. Sehingga syarat yang pertama medan elektromagnetik, ya kan? Yang merupakan syarat inti, 3 syarat inti. Yang pertama itu ya, medan elektromagnetik itu menjadi terpenuhi. Ya. Jadi seperti itu ya, yang namanya pulser coil itu bisa menciptakan arus listrik itu karena dia berupa kumparan, yang dikumpar itu inti besinya adalah magnet, yang magnet ini diberikan tanda atau diberikan pemicu atau trigger itu berupa tonjolan yang ada di magnetnya itu. Jadi ketika dilewati tonjolan itu, maka terpotonglah medan magnet yang ada di inti besinya ini, sehingga menciptakan arus elektromagnetik yang akan dikirim ke CDI, sehingga bisa diolah oleh CDI, sehingga CDI akan memercikan apinya melalui coil dan lalu menuju ke cop busi, lalu menuju ke ujung busi. Nah, seperti itu kurang lebih cara kerjanya nih ya.
Jadi bagi yang teman-teman yang masih penasaran, ini khususnya teman-teman SMK nih pasti sering nih dapat tugas riset atau dapat tugas untuk mempelajari suatu part tertentu. Nah, ini bisa lah kalian beli yang murah harganya paling berapa sih, 15.000 atau berapa dapat lah. Kalian belah, kalau nggak percaya kalian belah set, itu di dalamnya kumparan. Nah, seperti itu. Oke, penjelasan tentang pulser coil kali ini saya akhiri. Saya yakin sudah banyak yang paham, sudah detail sekali, insya Allah detail. Tapi kalau teman-teman masih ada yang masih bingung, masih yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar, jangan sungkan, pasti akan saya jawab. Entah itu lama atau cepet, pasti, insya Allah pasti akan saya jawab. Kalau nggak percaya bisa dicek di video-video saya sebelumnya, semua komentar pasti saya jawab. Bisa dicek lah. Oke, terima kasih. Kali ini saya akhiri. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.